Tutorial cara melihat pelanggaran yang ada di akun Facebook kita. Kalau belum mengerti, yuk disimak dulu videonya sampai habis. Pertama, kita buka dulu aplikasi Facebooknya, lalu kita klik yang profil ya, profil ini, lalu kita masuk ke beranda kita. Nah, setelah masuk ke beranda kita langsung pencet saja di dashboard ya. Dashboard, lalu kita lihat di sini sudah ada penjelasan dari jangkauan, interaksi, konten, pengikut neto. Nah, lalu untuk melihat pelanggaran ataukah apakah akun kita sehat atau tidak, kita langsung saja lihat di rekomendasi profil ya. Setelah itu langsung kita pencet saja di rekomendasi profil nih seperti ini ya. Ini tandanya akun kita sehat ya. Kalau di sini ada sumber informasi dan fitur, ada rekomendasi, terus lengkapnya tentang profil Anda ya. Kalau misalnya kalian ada seperti saya nih, ada rekomendasi seperti ini ya, kita pencet saja. Ini tenang saja ya, ini bukan pelanggaran. Ini apa arti dari direkomendasikan? Jadi kalau kita direkomendasikan itu kita menjangkau orang yang baru, ikuti aturannya, terus bagikan konten berkualitas. Lalu di sini juga ada hal-hal poin-poin yang dilarang ya, hal-hal yang tidak akan direkomendasikan. Konten-konten yang sensitif atau berkualitas rendah ya, makanya perlu sekali yang namanya kita mengupload video dengan kualitas yang bagus ya. Lalu clickbait atau giveaway yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Kalau kita misalnya menarik penonton dengan iming-iming giveaway ya, seperti kasih bintang atau kasih hadiah, kasih apa, itu tidak boleh ya. Lalu ada informasi palsu atau menyesatkan, nah ini juga tidak boleh ya, sama halnya dengan isu-isu ya, berita-berita palsu. Pelanggaran kebijakan, tidak mengikuti aturan atau dilarang menayangkan iklan penyebab konten profil Anda kehilangan kelayakan dan untuk direkomendasikan ya. Jadi jangan melanggar hal-hal ini ya. Pelanggaran detail profil, hal-hal seperti foto profil atau info tentang Anda juga harus mengikuti standar komunitas ya. Jadi semuanya itu memang harus kita mengikuti standar komunitas kalau mau menjadi partner dari Facebook sendiri ya. Topik yang tidak akan kami rekomendasikan. Nah, jadi ini ada topik yang tidak akan direkomendasikan oleh Facebook sendiri ya. Kami tidak akan merekomendasikan konten atau profil yang fokus pada topik tertentu seperti kewarganegaraan atau vaksin. Nah, ini yang aku bahas kemarin tentang kepemerintahan gitu ya, tentang negara, hal-hal yang sensitif atau tentang vaksin, tentang apa, itu tidak akan direkomendasikan oleh Facebook sendiri ya. Nah, itu untuk untuk fitur direkomendasikan ini ya. Nah, cara untuk mengecek apakah akun kita terdapat pelanggaran atau tidak, kita tinggal klik saja yang status profil ini ya, status profil. Nah, di sini selamat datang Lucy. Saat kami mengambil tindakan terhadap profil atau konten Anda karena melanggar standar kami, Anda akan melihatnya di sini. Nah, jadi di sini nanti akan ditampilkan kalau kita mempunyai pelanggaran ya. Di sini kebetulan aku tidak punya pelanggaran. Terus keuntungan profil. Jika Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan, kami bisa membantu Anda menjangkau lebih banyak orang. Makanya disarankan untuk tidak melanggar ya, tidak mempunyai pelanggaran biar akun kita terus berkembang. Profil bisa direkomendasikan, di sini ada pilihannya. Profil bisa direkomendasikan atau memenuhi syarat untuk monetisasi. Kalau kita klik yang ini, profil bisa direkomendasikan, ini kembali lagi ke yang tadi ya, yang sebelumnya. Maka kita pencet yang memenuhi syarat untuk monetisasi. Kita pencet. Nah, seperti ini ya, bintangnya aku sudah memenuhi, sedangkan iklan in-streamnya belum ya. Kita kembali lagi ya ke rekomendasi profil tadi. Kalau status profilnya sudah kita cek juga di monetisasi ya. Kita klik yang monetisasi. Nah, di sini kalau misalnya hijau, bintang hijau, terus fitur monetisasi lainnya juga hijau, artinya akun kalian sehat dan tidak memiliki pelanggaran ya. Tapi belum tentu ya, belum tentu pelanggarannya ada di sini. Bisa saja di tempat lain. Kita cek lagi. Kita pencet saja yang kebijakan monetisasi partner ini ya. Kita pencet. Sebentar. Nah, setelah itu kita di sini ditunjukkan kepada kebijakan monetisasi mitra ya. Nah, kita cek saja di sini, kita scroll terus nih. Di sini kalian bisa baca-baca ya. Nah, di sini ada yang namanya mematuhi standar komunitas kami. Kalian klik saja. Di sini kalian bisa baca-baca ya. Terus kalian di sini ada jika Anda yakin bahwa konten Anda melanggar standar komunitas kami, periksa notifikasi ya. Kalian pencet saja yang periksa notifikasi ini. Nah, seperti ini ya, langsung ke
kotak masuk dukungan. Kalian klik saja yang laporan tentang orang lain. Nah, kalau laporan tentang orang lain ini adalah kalian melaporkan akun orang lain ya. Jadi jangan sembarangan kalian melaporkan akun orang lain ya. Bisa saja itu terkena pelanggaran kalau tidak terbukti orang tersebut melanggar ya. Tidak ada laporan. Jika melaporkan sesuatu di Facebook, Anda akan melihat laporan yang Anda kirimkan di sini. Lalu peringatan Anda, kita klik saja di peringatan Anda. Di sini juga ada ya. Nanti kalau misalnya kalian punya peringatan tentang pelanggaran-pelanggaran kalian. Tidak ada pelanggaran. Terima kasih sudah mematuhi menjaga Facebook tetap aman untuk semua orang. Nah, seperti itu artinya akunnya aman ya. Lalu lainnya di sini biasanya kalau ada ada pelanggaran lainnya tuh di sini juga bisa jadi ya, tapi nggak ada kontennya. Nah, nanti abis ini aku spill ya, di mana kalian bisa menemukan konten kalian yang mungkin saja melanggar ya, tapi kalian nggak tahu kalau konten itu melanggar. Nah, di sini aku punya satu yaitu your request to change your page name has been approved. Tapi ini bukan pelanggaran ya, ini bukan pelanggaran. Kemarin aku habis meminta untuk mengganti nama halaman Facebookku. Aku punya halaman juga, belum berjalan tapi ya. Jadi di sini diberitahukan kalau misalnya halamanku sudah disetujui untuk diganti namanya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian di sini misalnya ada pelanggarannya, kalian tinggal klik saja ya pelanggarannya. Seperti yang ini kan misalnya ini kan bukan pelanggaran, hanya saja pengingat. Nah, kalian klik saja seperti ini ya. Di sini nanti sudah dijelaskan apa dan konten yang mana yang melanggar gitu. Tapi kalau kalian nggak tahu kontennya itu misalnya sudah bertahun-tahun lalu misalnya ya, sudah tidak ada lagi kontennya, tapi masih terkena pelanggaran, kalian bisa kembali ke beranda kalian ya. Setelah kalian kembali ke beranda kalian, kalian klik yang titik 3 ini. Setelah itu kalian cek ke arsip ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalian pencet yang sampah. Nah, kalau saya kan sudah tidak ada, karena memang waktu itu aku juga terkena dari sini ya, salah satunya. Sudah aku hapusi semua. Dan arsip cerita, kalian klik juga. Di sini juga aku kosong. Sudah aku hapus semua ya. Jadi untuk melihat pelanggaran kita di situ. Jadi kalian bisa langsung cek. Bisa kalian langsung hapusin aja. Kalau terkena ke pelanggaran, gak usah ragu-ragu, gak usah sayang-sayang sama viewsnya. Kalau memang kalian mengharapkan monetisasi ya, kecuali kalau memang kalian hanya ingin mendapatkan views yang banyak ataupun menambah jangkauan atau seperti apa gitu, terserah kalian. Tapi kalau kalian mau akunnya sehat ya tentunya harus dihapusi semua ya, harus dihapusi semua. Kalau misalnya sekiranya itu musik, kalau kalian masih tetap mau kontennya ada di tempat kalian, ya kalian harus menghapus musiknya, ganti dengan sound yang lainnya. Seperti itu ya, untuk cara melihat pelanggaran yang ada di akun kita. Seperti itulah tutorialnya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf ya gitulah.